Puput dan Ken, dua orang yang bekerja pada majikan yang sama. Banyaknya aktivitas yang dilakukan bersama membuat cinta perlahan tumbuh. Sayangnya, cinta itu pertama kali tumbuh di hati Puput. Seorang gadis ceplas-ceplos dan ceroboh, pada seorang laki-laki dingin dan kaku, bahkan cenderung perfeksionis, bernama Ken. Bagaimana perjuangan Puput meluluhkan hati Ken yang kaku, di tengah-tengah menghadapi tingkah konyol dua majikannya. Arabella Alicia Keina Margareta Odelia Aquina Oscar. Nicholas tersenyum sambil menyebutkan rangkaian nama yang sudah dia siapkan. Hasil semalaman begadang, mati-matian mencari nama-nama indah di mesin pencarian Google. Hingga akhirnya tercipta sebuah rangkaian panjang untuk nama anak kesayangannya yang baru saja lahir. Sayang, kamu ingin membuat nama untuk anak kita atau membuat rangkaian kereta? Kenapa itu terdengar panjang sekali? Amira seketika mengkerutkan keningnya. Aku hanya ingin memberikan nama-nama yang indah untuk anak kita. Dan semua nama yang aku sebutkan indah, jadi tak ada salahnya untuk memakai semuanya, bukan? Tapi itu terlalu panjang. Arabella Oscara, itu terlihat bagus dan cantik. Amira memberikan saran. Kini giliran Nicholas yang mengerutkan keningnya, lalu menghela napas panjang dan akhirnya mengalah pada istrinya yang masih terbaring lemah, karena baru saja beberapa saat yang lalu berjuang untuk melahirkan seorang putri untuknya. Baiklah, jika itu maumu. Aku akan menuruti semua maumu, sayang. Kita akan memanggilnya Bella, bagaimana menurutmu, sayang? Amira bertanya lagi meminta pertimbangan sambil tersenyum girang. Ya, nama yang cantik untuk anak yang cantik dari ibu yang sangat cantik. Nicholas memuji sambil mengecup kening istrinya penuh cinta. Amira tersenyum bahagia diperlakukan seperti itu oleh suami yang sangat menyayanginya. Lalu bersama-sama dengan Nicholas, menatap wajah anaknya yang masih terlelap dalam sebuah box bayi yang berada tepat di samping Amira. Astaga, kita melupakan satu hal, Mira. Mendadak Nicholas tersentak mengingat sesuatu yang terlupa. Apa? Kita belum menyiapkan kamar untuk anak kita. Ah, itu. Nico, bolehkah aku meminta agar anak kita berada di kamar yang sama dengan kita saja? Amira meminta dengan nada memelas. Tentu saja boleh, sayang, tapi Bella juga harus memiliki kamarnya sendiri dan memiliki seorang pengasuh yang akan membantumu mengasuh dia. Aku akan mencarikan pengasuh profesional untuk Bella. Nicholas bersemangat. Tidak, sayang, tidak perlu. Aku sendiri yang akan mengasuhnya 24 jam. Aku yang akan menimangnya, menyusuinya, dan mengurus segala hal yang dia butuhkan. Amira bertekad. Tapi kau akan kelelahan, sayang. Aku tidak mau itu terjadi padamu. Nicholas menolak, mengkhawatirkan kondisi istrinya. Ada kamu yang menjagaku. Kamu mau kan, bersama-sama merawat dan membesarkan anak kita? Amira bertanya lagi dengan mata berbinar penuh harap. Tentu saja, aku akan bersama-sama denganmu membesarkan Bella dan melimpahinya dengan cinta. Sekali lagi Nicholas mengecup kening Amira dan membiarkan kecupan itu bertahan sedikit lebih lama di sana. Tapi Bella tetap harus memiliki kamarnya sendiri, dia tidak mungkin bukan berada terus di kamar kita hingga dewasa. Aku akan menyuruh Ken dan Puput untuk mendekorasi kamar Bella. Nicholas bersikukuh. Kali ini Amira tidak bisa lagi mencegah apa yang ingin dilakukan oleh Nicholas. Mau tidak mau dia membiarkan suaminya itu melakukan apa yang dia inginkan. Apa kamu memiliki saran untuk dekorasi kamar Bella? Mungkin dia memerlukan sebuah piano di dalam kamarnya. Aku ingin dia mahir memainkan piano. Nicholas mengusulkan dengan binar. Nicholas. Dia baru berumur 1 hari. Dia belum bisa menekan tuts piano. Amira mendelik mendengar suami mulai memikirkan hal konyol. Dan sebuah piano besar di dalam kamar. Itu hanya akan membuat kamar menjadi terlihat penuh. Amira sekali lagi menolak usulan suaminya. Tapi,
Sayang, untuk membuat anak kita mahir, dia harus dibiasakan dengan bunyi-bunyian piano dan melihat bagaimana bentuk piano. Nicholas kembali bersikukuh. Jadi aku kira tidak masalah meletakkan sebuah piano di dalam kamar Bella. Nicholas. Bella baru berumur 1 hari. Amira mulai meninggikan suaranya. Nicholas menghela napas panjang, merasa kalah berdebat dengan istrinya. Baiklah, kita akan meletakkan di luar kamar Bella. Nicholas beranjak dari sisi istrinya dan meraih ponsel miliknya yang tergeletak di atas nakas samping tempat tidur Amira. Ken, belikan beberapa barang-barang untuk digunakan sebagai dekorasi kamar Bella. Aku ingin kau menghiasnya dengan sangat cantik, untuk menyambut kedatangannya nanti. Nicholas menitah dalam panggilan teleponnya. Bella. Siapa itu Bella, Tuan? Ken bertanya, yang memang belum tahu nama baru untuk anak Nicholas. Dia adalah salah satu wanita yang sangat aku cintai setelah Amira. Jadi pastikan kau mendekor kamarnya dengan sangat cantik. Nicholas tampak gembira. Maaf, Tuan, apakah Anda akan menikah lagi, tepat setelah Nona Amira melahirkan? Ken memberanikan diri untuk bertanya demi menjawab kebingungan yang dia rasakan. Kau gila ya? Mana mungkin aku mau menduakan Amiraku? Dia akan selalu menjadi istriku satu-satunya dalam hidupku. Nicholas menyentak. Lalu siapa yang Anda maksud dengan Bella? Dia adalah anakku dan Amira. Bukankah kau tahu, jika baru saja istriku melahirkan bayi mungil yang sangat cantik? Maaf, Tuan, saya hanya tahu jika Nona Amira baru saja melahirkan seorang bayi perempuan, tetapi belum tahu namanya. Ken mengelak. Apakah tuanku ini mengira aku adalah cenayang yang bisa mengetahui semua hal yang tidak ia katakan? Astaga. Ken berpikir dalam hati menanggapi pembicaraan antara dirinya dan Nicholas. Baiklah, segera siapkan kamar untuk Bella, karena kami akan pulang besok siang. Dan satu lagi, aku serahkan semua urusan kantor besok kepadamu. Aku ingin menghabiskan waktuku sejenak bersama wanita-wanita kesayanganku. Nicholas memberikan perintah. Baik, Tuan. Dan satu lagi, Ken. Bawa serta Puput untuk berbelanja segala kebutuhan Bella. Nicholas menitah tepat saat dia akan memutuskan panggilan teleponnya. Sepertinya saya cukup mampu untuk melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan Puput, Tuan. Tentu saja Ken menolak untuk melakukan tugasnya bersama dengan Puput. Dia tahu melakukan tugas bersama Puput tidak akan membuat pekerjaannya menjadi ringan, tetapi justru sebaliknya. Bawalah dia juga. Bagaimanapun juga dia adalah perempuan, dia pasti lebih tahu apa saja yang dibutuhkan untuk seorang bayi. Nicholas bersikukuh untuk memerintahkan Ken membawa serta Puput. Baik, Tuan. Ken tidak bisa lagi menolak apa yang diperintahkan oleh Nicholas. Meskipun tentu saja Ken tidak yakin, jika Puput mengerti apa saja yang dibutuhkan oleh seorang bayi. Bahkan untuk kebutuhan orang dewasa saja dia belum tentu tahu, apalagi untuk seorang bayi. Ken kembali menatap layar ponselnya yang masih menyala, sisa panggilan teleponnya bersama Nicholas. Kemudian kembali menggulir layar teleponnya untuk mencari sebuah nama yang akan menemaninya beberapa waktu ke depan, Puput. Di mana kamu sekarang? Ken bertanya dengan suara datar. Aku masih berada di apartemen. Kenapa? Apakah kamu merindukan aku? Puput bertanya penuh percaya diri. Bersiaplah. Aku akan menjemputmu 30 menit lagi. Astaga. Kau benar-benar merindukan aku. Hingga ingin bertemu denganku. Puput menyahut terdengar gear project. Sistem, Ang. Ken tak menanggapi apapun perkataan Puput dan memilih untuk memutuskan panggilan teleponnya. Halo, halo. Kenapa dia mematikan ponselnya? Puput bergumam merasa jengkel. Ah, aku tahu. Pasti dia melakukannya karena buru-buru ingin datang kemari untuk bertemu denganku. Mendadak Puput merasa sumringah dengan dugaannya sendiri. Bergegas dia bangkit dari tempat tidurnya dan mendekat ke arah lemari pakaian untuk mengganti pakaian yang lebih pantas.
Baju apa yang harus aku kenakan? Puput berpikir sambil memindai isi lemarinya. Ah, Ken pernah mengkritikku saat mengenakan t-shirt dan celana jeans, itu artinya dia tidak suka jika aku mengenakan baju itu. Puput kembali bergumam, lalu matanya tertuju pada sebuah dress merah dengan corak bunga-bunga di bawahnya. Mungkin dia akan suka jika aku mengenakan dress ini. Sama seperti Tuan Nicholas yang suka melihat Nona Amira mengenakan dress. Tanpa pikir panjang, Puput mengambil dress yang tergantung di lemarinya, merentangkannya sejenak lalu menempelkan di badannya untuk menimbang cocok tidaknya baju yang tengah dia pegang di badannya. Cantik. Puput memuji dirinya sendiri, lalu bergegas memakainya. Tak lupa dia memoles beberapa make up tipis di wajah manisnya. Meskipun make up itu tidak terlalu kentara, tetapi tetap membuat kesan segar dan bersinar di wajahnya. Setelah selesai dengan riasannya, Puput masih terus menatap ke cermin yang menampilkan seluruh tubuhnya. Berlenggak-lenggok di depan cermin, memastikan jika penampilannya sempurna untuk sebuah kencan pertama. Tok, tok, tok. Astaga! Dia sudah datang. Puput terkejut saat mendengar pintu miliknya diketuk oleh seseorang. Hufha. Tenangkan dirimu, Puput. Jangan terlalu gugup. Puput menenangkan dirinya sendiri. Dia berjalan cepat menuju ke arah pintu lalu membukanya, terlihat Ken berada di depan pintu dengan penampilan yang selalu menawan. Rambut ikal yang sedikit panjang tetap tertata rapi dan tentu saja selalu bersinar. Ken menatap ke arah Puput dari atas hingga ke bawah kakinya. Sedikit merasa heran karena Puput tampil sedikit berbeda dari biasanya. Kau sudah siap? Ken bertanya tampak tak peduli dengan penampilan Puput. Ya, aku sangat siap. Baiklah. Ken kembali berbalik dan berjalan mendahului Puput. Puputlah yang harus berlari untuk menyusul Ken dan menyejajarkan diri dengan Ken. Meskipun langkahnya sedikit terseok-seok karena menggunakan high heels yang sedikit menghambat gerakannya. Apakah kamu tidak bisa berjalan lebih pelan? Puput memprotes. Kau yang berjalan sangat lambat. Ken menukas ketus. Puput hanya memajukan mulutnya, mencibik atas perkataan yang dilontarkan Ken untuknya. Keduanya terus berjalan hingga masuk ke dalam lift. Sesekali Puput melirik ke arah Ken yang berada tepat di sampingnya. Entah kenapa aku merasa dia tampak lebih rapi dari biasanya. Ah, tentu saja. Dia akan mau mengajakku berkencan. Puput berjingkrak-jingkrak dalam hati. Pintu lift terbuka, keduanya kembali melanjutkan langkah mereka menuju ke mobil yang hendak dikendarai oleh Ken. Puput sedikit memperlambat langkahnya saat hampir sampai ke mobil mereka. Sambil menahan senyum malu-malu, kepala Puput terus memikirkan Ken akan membukakan pintu untuknya, persis seperti yang dia lihat di drama Korea, saat seorang laki-laki akan berkencan dengan wanitanya. Namun, bayangan itu segera sirna saat dia melihat Ken dengan sigap membuka pintu mobil dan duduk di kursi kemudinya. Puput masih membeku melihat hal itu, mendadak perasaan kecewa menyelinap masuk. Hei! Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat masuk! Ken berteriak sambil mengeluarkan kepalanya dari jendela. Puput kembali memajukan mulutnya sambil setengah mengumpat. Dasar manusia kutub. Tak bisa sedikit saja bersikap manis pada seorang wanita. Puput masuk ke dalam mobil dan memasang sabuk pengaman dengan kasar. Ken hanya melirik melihat perubahan sikap dari Puput yang dirasa aneh. Namun, tetap saja Ken tidak bertanya apa penyebabnya dan terlihat tidak peduli. Sepanjang perjalanan Puput terus membuang wajahnya menatap ke balik jendela, memandangi lalu lalang kendaraan yang sebenarnya tidak begitu menarik. Ken kembali melirik ke arah Puput yang terlihat lebih diam dari biasanya. Kenapa kamu tidak banyak bicara kali ini? Ken bertanya yang mulai benar-benar menyadari hal berbeda dari partnernya itu. Aku sedang sariawan. Puput menyahut ketus. Apakah kita perlu mampir ke apotik sebentar untuk membeli obat sariawan? Ken bertanya bersungguh-sungguh. Seketika Puput menatap tajam ke arah Ken dengan tatapan menusuk, sebal.
Tak ada jawaban apapun dari Puput kecuali dengusan, lalu kembali membuang wajahnya. Apa? Jadi kamu tidak mau mampir ke apotik? Ken bertanya sekali lagi terlihat bingung. Tidak. Baiklah. Selamat menikmati sariawan di bibirmu. Sariawanku tidak di bibir, tetapi di hati. Puput menjawab kembali terlihat jengkel. Ken hanya mengerutkan keningnya, mencerna kata-kata yang baru saja dilontarkan oleh wanita di sebelahnya itu. Tak ingin salah mengatakan sesuatu, Ken memilih untuk diam. Meskipun sesekali matanya melirik ke arah Puput yang masih membuang wajahnya keluar. Apakah wanita ini baru saja menenggak sesuatu yang terlarang? Hingga sikapnya mendadak terlihat aneh. Ken bergumam dalam hatinya.